Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penilaian pencapaian kompetensi sikap. Perkenalkan, nama saya Emilia Kurniawati. Saya Herlina Dwi Wardani. Saya Meika Putri Nentias. Saya Weni Histika. Saya yang DR Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pencapaian kompetensi sikap. Yang pertama yaitu pengertian. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkainya kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Cakupan penilaian sikap kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual yaitu terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial yaitu yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmonis kehidupan. 3. Perumusan indikator dan contoh indikator. Acuan penilaian adalah indikator karena indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Indikator harus terukur. Dalam konteks penilaian sikap, indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. 4. Teknik dan bentuk instrumen, yaitu teknik observasi dan penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Teknik observasi yaitu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. Penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk menilai antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 5. Contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Petunjuk. Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda centang pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. 4. Sama dengan selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 3. Sama dengan sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. 2. Kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. 1. Tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Manajemen hasil penilaian sikap.
A. Pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. B. Pelaporan kepada peserta didik dilakukan sekelas mungkin setelah proses penilaian selesai, seperti hasil observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Pelaporan kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan melalui peserta didik dan orang tua mendatangi hasil penilaian tersebut. C. Pelaporan kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester. Bentuk laporan ini berupa laporan hasil penilaian tengah semester dan buku rapor. Kesimpulan, sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan, pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Saran, demikianlah makalah ini disusun, semoga Tuhan membimbing penulis agar tidak hanya sekedar bisa menulis tetapi dapat merealisasikannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.